Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Umar, mata kuliah Hukum Laut, dosen FIDWH Sri SHMH, kelas 2020B, tema Laut Lepas. Dan saya perkenalkan, nama saya Imam Syafi'i, mata kuliah Hukum Laut, dosen FIDWH Sri SHMH, kelas 2020B, tema Laut Lepas. Dan perkenankan, kami di sini akan menjelaskan tentang laut lepas. Laut lepas atau HEKSIS yaitu semua bagian laut yang tidak termasuk zona ekonomi eksklusif, laut teritorial atau perairan pedalaman suatu negara dan perairan kepulauan dalam negara kepulauan. Pasal 86 UNCLOS 1982. Laut lepas juga dikenal sebagai laut terbuka atau perairan lepas pantai. Seringkali memiliki kedalaman yang besar dan memungkinkan gelombang laut bebas bereksperimen. Laut lepas memiliki peran penting dalam ekologi global, terutama karena kaya akan keanekaragaman hayati laut. Banyak spesies ikan dan makhluk laut lainnya hidup di wilayah laut lepas. Laut lepas juga memiliki peran penting dalam perdagangan internasional, transportasi dan komunikasi global. Jalur pelayaran laut lepas sering digunakan untuk perdagangan internasional dan angkutan laut antar benua. Selain itu, lautan lepas menjadi tempat bagi banyak kegiatan seperti perikanan komersial, pengeboran minyak dan gas, pariwisata, dan penelitian ilmiah. Namun, keberadaan laut lepas juga menjadi tantangan dalam pengelolaan sumber daya laut dan pelestarian lingkungan kegiatan manusia, seperti penangkapan ikan yang berlebihan, polusi, dan pemanasan global dapat memberikan dampak negatif terhadap ekosistem laut lepas. Kerjasama internasional sangat penting dalam mengolah dan melestarikan laut lepas, karena banyak isu yang terkait semakin melewati batas-batas negara. Organisasi internasional seperti PBB dan organisasi regional memiliki peran kunci dalam menciptakan regulasi dan kebijakan yang mengatur kegiatan di laut lepas untuk menjaga keberlanjutan ekosistem laut. UNCLOS mengatur sejumlah aspek hukum laut lepas, termasuk hak dan kewajiban negara-negara, perlindungan lingkungan laut, konservasi sumber daya hayati, penyelesaian sengketa, dan berbagai aspek lainnya sebagai berikut. 1. Kebebasan navigasi. UNCLOS menyatakan prinsip kebebasan navigasi di laut lepas bagi semua negara. Ini termasuk kebebasan berlayar melalui selat internasional dan lautan lepas, dan kebebasan kabel dan jalur pipa bawah laut. 2. Hak eksploitasi sumber daya. UNCLOS menetapkan prinsip bahwa semua negara memiliki hak untuk mengeksploitasi sumber daya alam di dasar laut di luar zona ekonomi eksklusif mereka. 3. Perlindungan lingkungan. UNCLOS menekankan perlindungan lingkungan laut lepas, termasuk kewajiban negara-negara untuk mencegah pencemaran laut dan melestarikan keanekaragaman hayati laut. 4. Penyelesaian sengketa. UNCLOS menetapkan kerangka kerja untuk penyelesaian sengketa terkait hukum laut lepas, termasuk cara perdamaian penyelesaian sengketa seperti arbitrase dan pengadilan internasional. 5. Pengelolaan sumber daya hayati. UNCLOS menetapkan prinsip pengelolaan sumber daya hayati di laut lepas, termasuk langkah-langkah konservasi dan pengelolaan yang berkelanjutan. UNCLOS telah menjadi landasan hukum internasional yang penting dalam menentukan hak dan kewajiban negara-negara di laut lepas, serta sebagai kerangka kerja untuk pemecahan sengketa terkait laut lepas. Secara umum, hukum laut lepas menegaskan prinsip-prinsip kebebasan, keadilan, dan kelestarian sumber daya alam pengelolaan peradaban internasional. Hal ini penting karena laut lepas merupakan warisan seluruh umat manusia. Sebagai perwakilan dari kehidupan laut yang luas dan bervariasi, laut lepas memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem global dan menyediakan sumber daya bagi kehidupan manusia.
Oleh karena itu, perlindungan dan pengelolaan laut lepas adalah tantangan penting dalam upaya pelestarian sumber daya alam dan lingkungan di seluruh dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.